As-sa'adatu wasyaqawatu, kebahagiaan dan kesengsaraan atau bahagia dan sengsara. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, as-sa'idu, bermula seorang yang bahagia, man, itu orang, kataballahu, telah menetapkan oleh Allah, lahu, baginya, man, as-sa'adata, akan kebahagiaan. Kesimpulannya nanti di akhirat, siapa yang bahagia masuk surga adalah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dia untuk itu. Orangnya siapa saja, Allahu a'lam. Kasratul ibadati, banyaknya ibadah, la tadmanus sa'adata, tidak menjamin akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Bukan berarti kalau gitu apa ya, kalau gitu udah kita ibadah ala kadarnya aja dah. Ibadah itu dikerjakan sebaik-baiknya. Allah mengaitkan sebab dengan akibat, mengaitkan sebab dengan akibat, walaupun akibat itu bukan semata-mata dari sebab. Orang masuk surga tentu adalah mereka orang-orang yang saleh, orang-orang bertakwa, dan ditetapkan oleh Allah akan kebahagiaan di surga bagi mereka. Tapi ada sebab-sebabnya. Nah begitu. Walaupun kesimpulan akhirnya pada hakikatnya siapa yang bahagia atau siapa yang sengsara di akhirat adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka berserahlah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Fakun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al-ulama. Masya Allah. Saya ad-dardir begitu. Fakun lahu, jadilah engkau, lahu, bagi Allah, musalliman, berserah, kay taslama, supaya selamat oleh engkau, watba', dan ikutilah, sabilan nasikina, jalan orang-orang ahli ibadah, al-ulama, daripada para ulama. Wa kun ala alaihi syakura, wa kun ala balaihi sabura. Jadilah engkau atas segala karunia dan nikmat Allah seorang yang bersyukur, dan jadilah engkau terhadap musibah yang menimpa terhadap dirimu seorang yang bersabar. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Masya Allah, indah betul itu bait itu. Tauhid isinya. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Wa kullu amrin, maka setiap perkara, bil qada'i, dengan ciptaan Allah, ketetapan darinya, dan qadar, dengan qada, dengan ciptaan Allah, wal qadar, dan dengan ketetapan atau pengaturan darinya. Wa kullu maqdurin, dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, fama anhu mafar, maka tidak ada darinya jalan untuk menghindar. Allah, semuanya apapun terjadi dengan ketetapan Allah, termasuk nanti yang di akhirat, atau selamat atau tidak selamat, semuanya dengan ketetapan Allah. Kita diperintah mengerjakan sebab-sebab ibadah, itu namanya mengerjakan sebab-sebab, berserah kepada Allah, tawakal kepadanya, itu bagian daripada mengerjakan apa? Sebab-sebab. Wa kun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al-ulama. Jadi orang yang bahagia siapa? Di akhirat nanti, yaitulah orang yang telah ditetapkan oleh Allah baginya untuk bahagia. Walaupun mungkin di dunia pelaku maksiat begitu, tapi bisa jadi di akhirat diampuni dosanya dan dia daripada golongan yang selamat langsung masuk surga. Dan ada sekelompok orang mukmin seperti itu, diampuni dosanya oleh Allah walaupun pelaku dosa besar. Sebagian mereka ada yang langsung diampuni dosanya dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak tahu siapa orangnya. Masya Allah. Oh, ada bait syair mengatakan, man lam yukhlaq sa'idan minal azali faqad khaba man rabbahu wal mu'ammilu. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Man lam yukhlaq, siapa orang yang tidak diciptakan oleh Allah, sa'idan, untuk menjadi
orang bahagia fil azali, pada azal. Allah tidak menetapkan baginya pada azal bahwa dia tidak akan menjadi orang yang bahagia. Faqad khaba, maka sungguh sia-sia man rabbahu, oleh orang yang mendidiknya, wa khabal muammilu, dan sia-sialah orang yang mencita-citakannya. Muammilu, yang mencita-citakan. Ya, walaupun saya ngajar kalian tiap hari habis sholat ngajar kita, saya mencita-citakan kalian untuk, atau misalkan seseorang, bukan kalian, seorang, untuk menjadi orang bermanfaat, mengamalkan ilmunya. Orang tuanya pun berharap ini anak supaya bermanfaat, yang ngajarnya juga berharap yang sama. Tapi kalau Allah menetapkan bagi orang ini begitu dewasa jadi penjahat, jadilah penjahat ya. Gitu. Sia-sialah orang yang mendidiknya dan yang mencita-citakannya. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru. Ada Musa, ada orang namanya siapa? Musa Samiri namanya. Musa siapa? Samiri, dididik oleh malaikat Jibril. Yang didik siapa? Malaikat Jibril. Kurang apa malaikat Jibril? Namanya malaikat, nggak ada kesalahan sedikit pun. Tahu-tahu ini Musa Samiri jadi kafir. Jadi kafir, dididik oleh malaikat Jibril jadi kafir. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Ada lagi Musa yang lain, itu Musa bin Imran. Nabi Musa dididik dari kecil di mana? Di lingkungan Fir'aun, di lingkungan kerajaan Fir'aun. Fir'aunnya sendiri memperhatikan dia, tumbuh dididik oleh Fir'aun. Fir'aun itu Masya Allah, durhakanya udah sampai puncaknya itu. Ya, karena itu dijadikan pelajaran dalam Al-Quran. Fir'aun ini dari karena sangat parah durhakanya sampai mengaku Tuhan segala. Nabi Musa dari kecil dididik sama Fir'aun, di lingkungan kerajaan Fir'aun, tahu-tahu jadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul sangat populer. Nabi Musa itu di antara nabi yang sangat populer di kalangan Bani Israel. Nabi Musa itu yang paling sangat populer selain Nabi Isa. Nabi Musa terdahulu, tentu lebih dahulu, makanya lebih populer. Orang-orang Yahudi nyebutnya Moses gitu. Nabi Isa oleh mereka disebutnya Yesus, Al-Masih, Mesiah. Nabi Daud, David, itu sebenarnya nama-nama nabi. Nabi Sulaiman, Solomon, Nabi Ibrahim, Abraham. Nama-nama nabi itu sebenarnya yang dikutip di dalam kitab-kitab mereka itu, Injil atau Taurat. Yakobus itu apalagi itu, Yusuf, Yosef. Masya Allah. Nah, jadi itulah yang berlaku ketetapan Allah. Di pondok bandel, keluar pondok tambah bandel, kira-kira jadi di pondok kerjanya ngerokok mulu, keluar pondok kira-kira jadi apa? Bos rokok. Jualan rokok. Aduh, Lip, udah rokok habis. Arif ngerokok mulu kerjanya, dibantuin sama Udin. Ya Allah, tidak ada yang tahu di akhirat itu selamat atau tidak selamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Ahmad As-Sayyid, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai suatu waktu berjumpa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini apa? Berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, ainal afdalu anta amil kalb?" Ay Ahmad, mana yang lebih utama, engkau atau anjing? Sayyid Ahmad tidak marah. Emang orang kafir yang ngomong begitu, si Yahudi. Beliau menjawabnya apa? Ini jawabannya penting untuk kita renungi dan syarat dengan tauhid isinya. Kata beliau apa? Inna jawtu ala sirati fa ana afdal. Jika nanti di akhirat saya selamat lewat di atas sirat, jembatan yang dibentang di atas neraka jahanam, kalau saya selamat di situ, maka saya lebih utama dari anjing. Gitu. Maka sebenarnya sukses itu bukan di dunia, sukses itu entar di akhirat. Sukses besar itu adanya di akhirat. Selamat dari neraka, itulah kesuksesan terbesar. Di dunia mah sukses sesukses apa sih? Dengan harta, dengan jabatan, tidak seberapa. Kesuksesan itu, sukses dunia belum tentu menjadikan dia sukses di akhirat. Yang terpenting sukses di akhirat, karena kesuksesan di akhirat itu abadi tanpa penghabisan. Kalau kesuksesan dunia lah habis. Nah, jadi yang harus jadi tujuan utama itu dia meraih sukses akhirat. Begitu jawaban Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kata beliau apa? Inna jawtu ala sirati fa ana afdal. Jika aku selamat lewat di atas jembatan as-sirat, itu yang dibentang di atas neraka jahanam, maka saya lebih utama daripada anjing. Masya Allah. Sekarang kalau tidak selamat, ya di akhirat masuk neraka, maka binatang lebih utama.
Binatang-binatang di akhirat akan dihidupkan, lalu saling mengkisos. Setelah itu selesai, urusan mereka habis. Mereka kemudian jadi tanah. Udah sampai di situ. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Habis di situ. Mereka saling mengkisos, saling membalas di dunia ini. Di dunia ini ada sebagian binatang yang nyeruduk melukai binatang yang lain. Nanti di akhirat yang diseruduk di dunia dikasih tanduk, gantian nyeruduk membalas. Itu saling mengkisos itu. Dalam hadis disebutkan hatta yuqada lisyatil jalha ala syatil qarna. Nanti akan membalas oleh kambing yang tidak bertanduk kepada yang bertanduk. Kemudian setelah itu mereka apa? Jadi tanah. Selesai jadi tanah. Dan di saat itulah orang-orang kafir begitu melihat binatang-binatang tersebut jadi tanah, mereka berangan-angan seandainya mereka seperti binatang-binatang tersebut, selesai urusan mereka di situ, itu jauh lebih baik. Mereka berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Itu makna ayat itu di situ. Seandainya aku seperti binatang-binatang itu menjadi tanah. Udah selesai urusan sampai di sini. Tapi tidak, di akhirat itu manusia ke surga atau ke neraka. Orang-orang kafir ke neraka. Masya Allah. Dalam itu jadi perkataan Al-Imam Sayyid Ahmad mengatakan inna jawtu ala syirati fa ana afdal. Kalau saya selamat di atas jembatan sirat, maka saya lebih utama daripada anjing. Nah, sekarang kita di dunia ini jangan merasa lebih utama satu atas yang lainnya. Iya, walaupun nampak pada di pandangan kita seakan-akan kita rajin, seakan-akan kita lebih utama. Gak ada yang tahu terutama di akhirat siapa yang selamat, gak ada yang tahu. Begitu ngejang. Iya, di dunia ini manusia ada kelas-kelasnya. Ada kelas atas, kelas elit, ada kelas rendah, kelas kacung. Kira-kira ngejang kelas mana itu? Ya Allah, berkelas-kelas gitu. Ada yang nikmat, ada yang tidak nikmat, ada yang senang, ada yang susah. Di akhirat belum tentu yang di dunia senang, kemudian di akhirat juga senang, belum tentu. Masya Allah. Itu nih yang dimaksud bahwa setiap orang itu di akhirat itu ketetapannya sudah ditentukan oleh Allah. As-sa'idu man kataballahu lahu as-sa'adah. Bait syairnya apa? Dalam Jawharatut Tauhid. Fawzus sa'id 'indahu fil azali kadasy-syaqiyyu tsumma lam yantaqili. Fawzus sa'id 'indahu fil azali kadasy-syaqiyyu tsumma lam yantaqili. Bahagianya orang yang bahagia adalah yang telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Demikian pun orang yang sengsara telah ditetapkan oleh Allah, dan itu semua tidak akan tertukar, masing-masing dengan ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam.